Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Radli Tiloli dengan NIM 2023 Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang subproyek 1 yaitu FPSO dan juga subproyek 2 yaitu Subsea Production System. Dan saya akan menjelaskan tentang hubungan antara keduanya. Yang pertama yaitu SP1 yaitu FPSO. Nah, atau Floating Production Storage and Offloading. Nah, FPSO ini sendiri itu mempunyai 3 fungsi. Sebelumnya FPSO ini merupakan fasilitas terapung yang digunakan untuk aktivitas minyak dan gas di formasi laut dalam. Nah, untuk tujuan dari FPSO ini ada 3. Yang pertama itu untuk produksi, kemudian ada untuk storage atau penyimpanan, dan kemudian ada offloading. Nah, FPSO ini sendiri ketika kita ingin membuat FPSO itu berawal dari konversi tanker. Jadi nantinya yang pertama kita lakukan itu konversi tanker, di mana kita nantinya memilih tanker bekas yang kemudian melalui beberapa standar yang nantinya ketika standar tersebut sudah dipenuhi, tanker ini akan dibawa menuju dry dock. Nah, di mana dry dock ini merupakan fasilitas yang digunakan untuk inspeksi kapal-kapal tanker, baik inspeksi, pemeliharaan maupun perbaikan dan pengerjaan lainnya pada kapal tanker. Nah, ketika sudah melakukan inspeksi, kita akan melakukan yang namanya steel renewal, di mana ini merupakan kita melakukan penggantian pelat baja, di mana pelat baja yang sudah tipis nantinya kita ganti dengan yang baru. Kemudian setelah itu ada yang kita melakukan modifikasi deck, di mana kita melakukan modifikasi ini agar nantinya FPSO ini dapat menopang seluruh beban dari turret dan juga topside modul yang nantinya akan dipasang di FPSO tersebut. Nah, kemudian ada pemasangan turret. Nah, nanti pada bagian haluan itu nanti dibuat lubang yang menembus sampai bawah, itu untuk tempat menaruh turret, di mana turret ini yang nantinya berfungsi untuk menahan agar FPSO itu tidak bergerak. Nah, nantinya selain itu nanti akan dilakukan topside processing facilities. Nah, ini dimana fasilitas topside contohnya seperti separator, gas processing, dan lain-lainnya itu dipasang di deck. Selain topside processing facilities, kita juga memasang utilitas, kemudian ada sistem keselamatan, dan juga akomodasi. Nah,
untuk utilitas keselamatan dan akomodasi ini itu akan, contohnya kita akan memasang turbin dan juga generator. Selain itu kita juga memasang sistem kelistrikan dan juga sistem keselamatan. Dan untuk akomodasinya itu kita akan memasang helideck sebagai salah satu jalur transportasi dari para operator. Nah, selanjutnya dari utilitas keselamatan dan juga akomodasi ini menjadi suatu bagian yang menjadi sebuah sistem untuk pendukung agar FPSO itu dapat beroperasi secara mandiri di tengah laut. Nah, kemudian setelah ini semua selesai dan nantinya FPSO itu dibawa ke posisi, itu nanti akan dipasang mooring line. Jadi untuk mooring sistem ini sebelum FPSO itu mencapai lokasi, kita itu sudah harus memasang suction pile anchor. Nah, nantinya ketika FPSO sudah sampai di lokasi, barulah kita menurunkan mooring line agar menjaga posisi FPSO yang bisa dikatakan sebagai FPSO-nya itu on station. Nah, selanjutnya berpindah ke SP atau subproject 2, yaitu subsea production system. Nah, untuk subsea production system ini kita itu ada subsea. Yang pertama itu ada aktivitas yang dilakukan, yaitu ada subsea cruise mast 3 dan wellhead. Nah, untuk subsea production system sendiri itu merupakan kumpulan peralatan yang nantinya kita pasang di dasar laut, di mana sistem ini nantinya berfungsi dalam kegiatan produksi. Nah, yang pertama ini kan ada subsea cruise mast 3 dan wellhead. Nah, ini subsea cruise mast 3 ini sendiri ini berperan sebagai peralatan yang berfungsi untuk mengatur aliran fluida itu dari keluar dari sumur. Nah, nantinya setelah aliran atau fluida itu keluar dari sumur melalui cruise mast 3, itu nanti dialirkan menuju manifold itu menggunakan yang namanya jumper. Nah, jumper ini nantinya mengarahkan fluida menuju ke inletnya manifold. Nah, untuk manifold ini sendiri, manifold kita menggunakan anggapan bahwa manifold ini seperti tempat berkumpulnya minyak dari berbagai sumur. Jadi minyak yang keluar dari tiap sumur yang dialirkan lewat cruise mast 3 lalu melewati jumper itu nantinya berkumpul di inlet manifold. Nah, nantinya setelah dari manifold itu, setelah dikumpulkan di manifold, baru kita alirkan ke FPSO itu menggunakan flow line. Nah, kemudian selain itu ada yang namanya subsea control system and umbilical
umbilical. Nah, jadi kita setelah ini semua setelah Christmas tree terpasang, manifold, nah nantinya kita memasang control system, dimana ini nantinya mengatur semua sistem dan menghubungkannya antara FPSO dan juga subsea production system. Nah, untuk umbilical ini sendiri, umbilical itu bagaikan otak yang dimana semua yang nantinya operator lakukan itu tersampaikan melewati umbilical, kemudian subsea production systemnya itu menjalankan perintah sesuai apa yang sudah diperintahkan oleh operator. Nah, untuk hubungan antara keduanya ini hubungan antara subproyek 1 dan subproyek 2, yaitu hubungan antara FPSO dan subsea production system, yaitu kedua subproyek ini itu adalah dua bagian dari satu sistem yang tidak dapat terpisahkan. Misalnya saja SP2 subproyek 2 itu mengumpulkan dan mengantarkan fluida dari dasar laut ke permukaan, sekaligus menerima semua kendali dan suplai itu dari subproyek 1. Nah, subproyek 1 ini itu nantinya menerima fluida, kemudian nanti diproses menjadi minyak yang nantinya sudah siap dikomersialkan, sekaligus juga menjadi sumber perintah dan sumber dari seluruh operasi yang terjadi di subproyek 2. Nah, jadi keduanya ini dirancang dan dioperasikan sebagai satu kesatuan sistem produksi yang utuh. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Jika ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.